menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi, pemerintah Kota Makassar semakin memperketat pengawasan terhadap harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran dengan harga yang tetap stabil dan pasokan yang mencukupi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung melakukan inspeksi mendadak, SIDA. Sekaligus memimpin pelaksanaan pengawasan terpadu pemerintah Kota Makassar dalam rangka mengantisipasi dinamika harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, HBKN, Idul Fitri. Kegiatan tersebut diawali di Pasar Pabaeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Jalan Sultan Alauddin, Kamis 12 Maret. Setibanya di lokasi, Munafri menyusuri lorong-lorong pasar, berjalan dari satu lapak ke lapak lainnya untuk memantau secara langsung kondisi perdagangan bahan pokok di tingkat pedagang. Ia terlihat berdialog langsung dengan para penjual, menanyakan perkembangan harga serta memastikan ketersediaan sejumlah komoditas utama yang banyak dibutuhkan masyarakat menjelang Lebaran. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian diantaranya beras, minyak goreng, daging ayam, telur, hingga kelapa yang menjadi bahan penting dalam berbagai kebutuhan rumah tangga selama akhir Ramadan dan jelang Idul Fitri. Tidak hanya menanyakan harga, Munafri juga mendengarkan langsung keluhan para pedagang terkait pasokan barang dan kondisi penjualan selama Ramadan. Banyak yang bertanya masalah THR, ASN. Kita sudah berkoordinasi memastikan oleh teman-teman di keuangan tahun ini, hari ini itu sudah mulai terproses THR, baik ASN maupun rekan-rekan P3 paruh waktu dan P3 penuh waktu, semuanya dapat gitu. Tapi yang paruh waktu itu bentuknya cara penghitungannya proporsional, dibagi dari waktu kerjanya dengan nilai gajinya. Itulah yang menjadi tunjangannya. Seperti itu. Ini kan PTJK per waktu ini kan dari zamannya kita, mungkin apa ada pertimbangan khusus yang kita sehingga apa pertimbangan khusus sehingga diberikan, mungkin apakah menginginkan agar mereka juga dapat hak yang sama? Iya, harus ada kesetaraan, dan yang kedua sudah ada regulasi aturan yang mengatur itu untuk kemampuan keuangan daerah yang bisa dilakukan untuk memberikan juga tunjangan hari raya kepada mereka dengan cara yang sudah ditetapkan gitu. Kapan mulai nih Pak Wali? Hari ini sudah jalan. Dia bertahap atau langsung? Jadi hari ini, besok, kalau ada lagi mungkin kesalahan rekening apa dan sebagainya, sampai jadi Kamis, Jumat, Senin. Pengaduan masyarakat tentunya terhadap PT apa ya tadi, food, ya, ada berapa gerainya di Kota Makassar, ada mungkin 40-an. Cuma kita pergi tadi cuma satu gerai, kita lihat yang tentang pemotongan ayam. Jadi daging ayam beku dipotong di situ di pengepakan. Ya kita lihat amdalnya tadi serta tempatnya, apakah memang memenuhi persyaratan. Tapi nanti kita akan panggil. Di jalan mana Pak? Di Hertas nih tadi ada. Ya Prima Mart namanya. Kan dia Prima Food holdingnya di sana Prima Mart. Itu juga kita pertanyakan izin martnya. Karena dia kan hanya dengan pemotongan ayam, tapi tiba sudah ada, saya lihat penjualan berbagai produk juga seperti pada umumnya. Makanya tadi PTSP bilang belum ada izin jualannya itu. Oke. Ada laporan masalah juga tentang rumah sakit Paramount tentang limbah B3-nya.
dengan limbahnya serta tentang biasa. Itu dulu. Yang kami kelola di basement Satu Sama itu adalah tarif jasa parkir. Kenapa kami mengelola tarif jasa parkir di situ? Karena di basement Satu Sama itu dia tidak gratis kan, dia memungut. Ada pungutan, terus ada jukir. Harus ada tarif di situ, ada pasar gratis. Makanya ini kan ketiga komponen ini harusnya sama kami yang fasilitasi ini, baik ID card-nya, karcisnya maupun atributnya. Kan begitu, seandainya dia tidak memungut, mungkin bisa langsung diintervensi dalam bentuk pajak parkir. Tapi karena ada pungutan di dalamnya, makanya ini pihak Satu Sama menyetorkan ke Pemda Parkir dalam bentuk parkir langganan bulanan. Nah, nilai nominal yang disetorkan ke manajemen ke Pemda Parkir itu oleh manajemen Toko Satu Sama sebesar 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Dan 1 juta per bulan ini berdasarkan Undang-Undang HKPD dan pajak daerah serta pajak daerah dan daerah, itu kita bayarkan ke barang pendapatan daerah sebesar 10%. Nah, 10% itu kan jatuhnya 100.000, Dek. Begitu. Jadi memang pajaknya 100.000 karena nominal yang disetorkan ke kami, ke Pemda Parkir itu senilai 1 juta rupiah. Sehingga karena kami yang kelola itu basement di situ, maka yang merupakan objek pajak, sehingga besaran 10% itu yang kami bayarkan ke Bapenda sebagai pajak parkir. Ya. Pengelolaan parkirnya dia mau yang ada di lahan parkir yang